Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru ala ni'amillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Pemirsa Al-Sinta TV yang dirahmati Allah, di pagi hari ini di acara Risalah Iman, Al-Fakir ingin mengupas tentang modernisasi menghasilkan kesombongan manusia, di mana perkembangan modernisasi di era globalisasi, di era modern saat ini, betapa banyak sekali manusia merasa dirinya gagah, merasa dirinya hebat, merasa dirinya cerdas, sudah bisa menghasilkan berinovasi yang mana kecerdasannya, kehebatannya ternyata tidak didasari dengan iman yang baik, tidak didasari dengan ajaran agama yang baik, sehingga lupa diri, lupa daratan, bahwasanya yang mengkaruniakan kepada dirinya kecerdasan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan alam ini, Tuhan pula yang menciptakan kecerdasan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah berfirman di ayat yang lain, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan Allah telah mengeluarkan manusia, kayak kita semuanya, dikeluarkan oleh Allah dari rahim orang tua kita, ibu kita, dengan tanpa tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah telah menjadikan pendengarannya, wal absara, dan penglihatannya, wal afidah, dan manfaat daripada penglihatan dan pendengaran tersebut, la'allakum tashkurun, supaya kita ini bersyukur. Apa arti bersyukur? Artinya menyadari, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berdasar kehebatan manusia sendiri, bukan kehebatan kita semata, kalau bukan karena fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bukan karena Allah telah memberikan sifat Rahman dan Rahimnya Allah, mana mungkin otak kita bisa berfungsi menerima apa yang dilihat oleh mata, bisa menerima ilmu yang didengar oleh telinga kita, sehingga kombinasi antara penglihatan dan pendengaran itu merupakan kombinasi yang bisa menghasilkan ilmu yang bisa kita amalkan. Maka kecanggihan-kecanggihan kita janganlah membuat kita menjadi lupa daratan. Harusnya kita bersyukur. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, karunia Allah yang telah diberikan kepada kita, maka kelebihan tadi, kenikmatan tadi, maka Allah tambahkan kepada kita semuanya. Maka Allah akan memberikan ilham-ilham dan kemanfaatan, kehebatan-kehebatan yang lainnya, yang mana kita jangan pernah menyepelekan peran serta Allah Subhanahu wa ta'ala bersama para malaikatnya yang senantiasa memberikan bimbingan,
yang senantiasa memberikan pendampingan bahwasanya kamu tidak sendiri hai hambaku, maka ud'uni astajib lakum, mintalah padaku apa yang menjadi kekurangan-kekuranganmu, maka pasti akan Allah berikan ilham dan petunjuk mengenai jalan berikutnya. Pemirsa Al-Sintan TV yang dirahmati Allah, materi ini akan saya lanjutkan setelah jeda-jeda berikut ini. Pemirsa Al-Sintan TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di pagi yang cerah ini, di acara Risalah Iman ini, kita senantiasa memiliki rasa hati yang jernih sehingga mampu menerima petunjuk-petunjuk ilahiyah, sehingga kita tidak terlena dengan modernisasi yang bisa membuat diri kita menjadi sombong dan pongkah, supaya kita sadar bahwasanya pengetahuan dan kehebatan apapun karunia dari Allah Subhanahu wa taala di era modern ini tidak bisa kita lepaskan dari peran orang-orang yang sangat bermanfaat buat kita. Kita bisa tahu ilmu tidak lepas dari pengetahuan, itu adalah bimbingan, jasa dari seorang guru. Kita nggak boleh melupakan seorang guru, karena guru yang telah mengajarkan dari kita tidak tahu, maka kita insya Allah menjadi tahu. Ada pula yang tidak lepas dari semua kehebatan kita yang kita alami, yang kita miliki saat ini, adalah peran orang tua. Orang tua adalah terutama seorang ibu, madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama, pendidikan yang pertama dan utama, yang bisa mengajarkan kepada kita warna-warni, yang mengajarkan kepada kita akhlak budi pekerti, yang bisa mengajarkan kepada kita bagaimana kita bergerak, bagaimana kita menikmati alam ini, adalah hasil daripada didikan orang tua kita. Bisa kita bayangkan jika kita lahir di tengah hutan, maka banyak, ada sebuah contoh film yang pernah ditayangkan itu, ada bayi yang baru dilahirkan, ditaruh di hutan, diasuh oleh binatang, maka tabiatnya, keilmuannya yang didapat oleh bayi tersebut, keilmuan tentang kehidupan di hutan itu. Bisa kita bayangkan kita yang bersyukur tengah mengalami, berada, dilahirkan di tengah kehidupan manusia yang memiliki etika, budi pekerti, bahkan ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa mengenal mana yang baik, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Lebih-lebih dengan jasa guru kita, maka kita bisa mengenal dinul Islam, kita bisa mengembangkan agama ini, sehingga kita bisa menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan ketakwaan. Maka Al-Fakir ingin berpesan pada kesempatan ini, supaya kita tidak tergolong oleh manusia yang sombong karena modernisasi, maka rubah paradigma. Jangan merasa kepandaian kita, kesuksesan kita adalah hanya berawal dari olah rasa atau usaha kita, tetapi harus sadar bahwasanya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kecanggihan kita, kecanggihanmu kata Allah dengan kecanggihan Allah, maka Allah lebih canggih. Betapa modernnya dunia ini, maka kita tidak boleh melepas bersyukur kepada Allah, bersyukur dan berterima kasih kepada guru yang telah membimbing keilmuan kita, bersyukur kepada orang tua yang telah membiayai, mengedukasi dari sejak lahir sehingga kita besar. Maka patutlah jika seseorang yang cerdas, seseorang yang pandai, tidak boleh melupakan jasa orang tua,
jasa guru, sehingga melahirkan seorang yang iptak dan ipteknya pun itu canggih, sehingga kemodernannya tidak membuatnya menjadi hamba Allah yang sombong, dan sehingga mudah-mudahan kecerdasannya, kesuksesannya, kecanggihannya, menginovasi apapun yang dihasilkan dari inovasi-inovasi yang dihasilkan dengan intelektual cerdasnya, maka semuanya bisa disiasati untuk kesuksesan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan begitu, itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu pengetahuan yang bisa diseimbangkan antara kehidupan dunia sampai akhiratnya. Mudah-mudahan pula modernisasi ini betapa miris sekali, saking modernnya sampai-sampai menentang akan kodratnya manusia. Fenomena yang ada pada akhir modernisasi ini, banyak sekali suami-suami yang beristrikan boneka. Karena kemodernannya, banyak pula istri-istri, wanita-wanita yang tidak mau nikah dengan manusia laki-laki karena dia memiliki boneka. Bukankah ini kemodernan yang menantang ketentuan kodrat Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia ini terancam akan punah jika manusia gagal paham, akalnya mampet, tidak memahami kodrat adanya pernikahan laki-laki dengan perempuan adalah untuk regenerasi manusia, untuk regenerasi agama ini, untuk regenerasi keilmuan dan budi pekerti. Mudah-mudahan kita semuanya tidak tergolong manusia-manusia yang lupa daratan, sehingga kita menyadari bahwasanya modern boleh modern, tetapi jangan melupakan adanya batasan-batasan agama yang sehingga kita bisa selamat fid din wad dunya wal akhirah. Kiranya sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa El Sintan TV yang dirahmati Allah, kita bersyukur bisa berada pada channel Risalah Iman di El Sintan TV ini. Pada kesempatan ini, Al-Fakir ingin menyimpulkan agar kita tidak menjadi hamba-hamba Allah yang berada pada modernisasi, yang kita supaya tidak tergolong orang-orang yang sombong, sombong pada diri, sombong pada keluarga, sombong pada masyarakat, lebih-lebih sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersikap, pelajarilah apapun keilmuan dunia maupun keilmuan agama, yang mana ilmu agama sedikit dan banyaknya mengarahkan kepada sukses akhirat. Maka supaya kita tidak sombong dan tergolong oleh hamba-hamba Allah yang bersyukur, maka fahami, kalau boleh Al-Fakir menyimpulkan persentase, nikmat Allah di dunia ini itu cuma 1%. 99%-nya ada pada akhirat. Maka betapa ruginya kita. Sangatlah rugi apabila kita hanya terlena sombong dengan kecanggihan duniawi ini, tetapi melupakan akhirat. Apabila kita terlena dengan kehidupan dunia, maka siap-siaplah rugi dengan nikmat Allah yang 99% itu. Kenapa? Karena akhirat itu adalah sesuai firman Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Janganlah kita terlena dengan kehidupan dunia ini sehingga melupakan akhirat, karena akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal.
Artinya kekal itu tidak ada angka yang membatasi batasan daripada waktunya. Kalau di dunia paling lama kita, kalau sunnah Rasulullah itu 65 tahun, maka kalau kita diberikan umur 100 tahun, maka bonusnya sudah banyak. Kalau di akhirat itu 1000 tahun saja, itu pun bukan tergolong daripada khairun wa abqa. Kekal itu tidak ada angka yang membatasinya. Bisa 1.000.000, bisa 1.000.000.000, bisa 1.000.000.000 tahun kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka menyiasati modernisasi supaya tidak menjadi sombong, maka gunakan keilmuan kita untuk hal yang bermanfaat. Jangan terlena dengan segala sesuatu yang bersifat untuk kesombongan, sehingga kita tidak bersyukur kepada Allah. Dengan melaksanakan perintah Allah, kita belajar apapun, maka kita akan sadar bahwasanya ilmu yang kita dapat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya guru-guru kita, orang tua kita, bahkan apapun media tempat belajar kita, itu harus kita syukuri, kita hormati, supaya kita menjadi intelektual yang memiliki kecanggihan ilmu pengetahuan teknologi, maupun kita bisa memiliki kecanggihan ilmu pengetahuan ketakwaan, sehingga mudah-mudahan itu semuanya bisa kita sinergikan sehingga sukses dunia dan akhirat. Sebagaimana doa kita, doa sapu jagat yang sering kita baca bersama, tentu semuanya hafalkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang bisa sukses dunia maupun sukses akhirat, dan na'udzubillah tsumma na'udzubillah, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari siksa neraka yang begitu dahsyatnya. Maka rugi, begitu rugi manusia yang sombong dengan apa yang dimilikinya. Maka mudah-mudahan dengan kita berada mantengin terus El Sinta TV, acara Risalah Iman ini, mudah-mudahan banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita amalkan pada kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa sukses dunia akhirat. Akhirul kalam, apabila ada kalimat penyampaian yang kurang berkenan, semata-mata dari kekurangan Al-Fakir sendiri. Jika ada sesuatu yang baik yang bisa kita amalkan, semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.